Kalau Elsa terus mencecer dengan pertanyaan-pertanyaan, ini bisa ketahuan penyakit aku apa. Padahal aku maunya Elsa jangan sampai tahu dulu. Paling tidak setelah aku mendapatkan calon pendonor hati. Diagnosa dokter adalah buat aku yang terbaik. Aku pengen deh kita foto sekeluarga sama Elsa, sama Andin, Rena, Askara. Oke. Nanti aku akan aturin semuanya supaya kita bisa foto bareng-bareng. Apapun yang kamu mau, aku coba untuk mewujudkan itu. Ya? Apalagi yang kamu mau. Secepatnya ya. Ya. Aku takut. Kan semuanya sibuk. Ngatur waktunya susah. Jadi Ya, ya, aku tahu. Nanti aku aturin secepatnya ya. Ada lagi nggak yang kamu mau sekarang? Mau apa? Mungkin minum, makan, aku bikinin sekarang. Kalau enggak, aku pesen. Mau nggak? aku mau kamu di sini aja nemenin aku. Aku di sini kok. Aku di sini. Kamu nggak usah khawatir. Aku nggak akan kemana-mana. Tuh, kan nggak kemana-mana kan? Sini. Tahu nggak, Pak? Hmm. Kemarin waktu di lamaran Mirna, Mhm. aku senang. Tapi sekaligus aku sedih. Sedih kenapa? Oh sedih? Aku sedih bayangin Elsa. Aku mau Elsa suatu hari nanti dia bisa ketemu sama pendamping hidupnya yang bisa membimbing dia ke arah yang lebih baik. Iya. Karena aku tahu sekali. Sebenarnya Elsa itu ingin sekali punya anak. Papa juga berharap, Papa juga berdoa hal yang sama, Ma. Kita sama-sama berdoa untuk itu ya, Ma. Selamat sarapan semuanya, mama, papa, oma, kakak, gitu bilang. Terima kasih Miss Kiki. Say thank you, sayang. Thank you, Miss. Sama-sama, sayang. Just makasih juga ya. Sama. Udah, let's eat, that's it. Yuk. Nah, udah. Aman. Nanti kalau mau taruh bilang. Selamat makan. Terus gimana Al? Meeting sama brand ambassador ya? Aman? Ya alhamdulillah lancar Mas, semuanya. Jadi ya kemarin sudah lumayan banyak yang dibahas sama brand ambassador juga. Pokoknya kalau semuanya udah selesai, kita siap-siap launching nanti. Good, good. Nanti mama juga sekalian ke kantor ya, pengen check up everything, checking up on things. Apakah semua persiapannya sudah beres atau belum? Takutnya ada yang kurang-kurang atau apa. Ya? Iya Mir, karena lu juga udah balik, tolong ya seperti biasa antar Rena dan tungguin Rena ya di sekolah. Iya, iya Andin. Iya, Rena, just tinggal dulu bentar ya, ambil tasnya Rena ya. Ya. Saya permisi dulu ya, mau siapin tasnya Rena. Mir.
Sa? Kenapa kok ngeliatin mamanya gitu? Maka mama badannya masih kurang sehat. Mending ke rumah sakit aja ya. Biar diperiksa ya. Mama nggak apa-apa. Ini udah mendingan kok badannya. Ma, please Ma, jangan nyepelin penyakit Ma. Udah, kamu tenang aja, nggak usah khawatir ya sayang. Ah, dengerin aku. Penyakit berat itu dari keluhan-keluhan kecil juga loh. Kita tetap harus waspada. Mau sekecil apapun ya, keluhan itu. Oke? Aku masih belum tahu loh, waktu dokter yang dipanggil sama Pak Abimana itu bilang apa sih soal penyakit Mama? Mama itu sakit apa? Kalau Elsa terus mencecer dengan pertanyaan-pertanyaan, ini bisa ketahuan penyakit aku apa. Padahal aku maunya Elsa jangan sampai tahu dulu. Paling tidak setelah aku mendapatkan calon pendonor hati. Diagnosa dokter adalah ya intinya mama harus bed rest, harus istirahat, jangan kecapean. Itu aja. Aku nggak mau ada yang ditutup-tutupin ya. Pokoknya janji sama aku ya, Mah. Jangan umpetin sesuatu dari aku. Aku nggak mau jadi orang yang terakhir tahu sesuatu yang penting tentang Mama sama Papa. Ya. Aku berangkat kerja ya. Ya, saya. Minum vitamin ya, Mah. Iya sayang. Jangan capek-capek, Ya istirahat. udah, nggak usah khawatir sayang, mama nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana ya? Gue kalau nungguin Gemoy ke sekolah terjemput, pasti kan ketemu sama Pak Rija. Ih, bukannya sebelum nikah kagak boleh sering ketemu ya? Pak Mali katanya. Ini udah kerja bareng, terus juga pasti ngantar jemput Gemoy bareng-bareng. Jadi sering ketemu dong sama dia. Harusnya kan kagak boleh. Aduh, gimana ya? Aduh, baru kemarin aja, ngagetin aja. Ngapa dah? Mau berangkat? Ayo. Kenapa sih? Hah? Kok ngomong sendiri? Gak apa-apa. Jangan bohong, kenapa? Cerita dong, jangan dipendam. Cuman masalah kecil doang. Masalah kecil itu bisa jadi masalah besar kalau nggak diceritain. Komunikasi itu paling penting, jadi cerita kenapa. Aduh, kenapa sih? Baru dilamar juga, sebentar lagi mau jadi istri. Kayak tadi aku dengar-dengar karena ketemuan sama Riza ya? Karena jagain Rena. Kenapa emang? Iya kan jadi sering ketemu. Soalnya kan Pak Mali? Pak Mali. Iya. Kata siapa? Jangan percaya hal-hal yang kayak gitu deh. Belum tentu. Harusnya bagus kalau bisa ketemuan tiap hari. Nanti kan akan terbiasa juga. Kamu tinggal satu rumah, satu atap. Bahkan bawa bareng. Belum mikir juga sampai ke sono Din. Ya makanya jangan mikir yang aneh-aneh. Semuanya kan baik-baik aja. Makanya sekarang coba mulai beradaptasi. Ngobrol. Udah tahu
punya laki kaku banget. Lebih kaku dari Mas Al. Ngomong aja nggak pernah. Senyum aja nggak pernah. Coba deh. Kayaknya harus gue banyak belajar dari lo kali ya. Agresif dikit nggak apa-apa lah. Au, nggak bisa juga. Nanti aku ajarin triknya. Ayo. Masuk. Pak, Ada apa, Jar? saya mau melapor, Pak. Kemungkinan besar dia orang yang bertanya-tanya siapa saja yang mengunjungi Agus Rimba selama dia di selnya. Benar dugaan saya. Ini Randy. Tangan kanannya Aldebaran. Selain Aldebaran, sekarang kita harus hati-hati dengan pergerakannya Randy. Dia pasti orangnya detail, pintar dan peka terhadap situasi di sekitar. Tapi Pak, sewaktu dia meminta bantuan saya untuk mencari istri Aldebaran, dia terlihat biasa aja. Saya merasa dia nggak seistimewa itu, Pak. Dia istimewa. Tapi dia bisa bertahun-tahun sama Aldebaran. Yang seperti ini bisa ngalahin anak buah kamu, Jar. Semi harus hati-hati sama Randy sekarang. Dia hampir ketahuan. Dan saya yakin sekarang dia curiga sama si Semi. Sepertinya tebakan Pak Abimana benar. Randy orang yang pintar dan detail, juga cerdik. Karena nggak mungkin Aldebaran sangat mempercayai dia dan mengandalkan dia dalam menangani banyak kasus. Termasuk penyelidikan ini, Pak. Kalau perlu kamu bilang sama Semi. Dia jangan ngapa-ngapain dulu di Maharatu. Suruh dia kerja seperti biasanya aja di Maharatu. Stay low profile. Jangan terlalu banyak menarik perhatian orang di sana. Baik, Pak. Satu lagi, Jar. Dan ini penting. Kamu kirim satu orang, tugasin dia untuk ngawasin semua pergerakannya Randy. Dan dia bisa jadi backup Semi kalau sampai Semi ketahuan. Siap, Pak. Terus, Din, kondisi mama kamu gimana sekarang? Ya, keadaan Mama belum begitu baik. Mama lagi masih dalam pengobatan. Tapi kita doain aja semoga Mama bisa cepat sembuh. Amin, amin. Mama doakan sama amin. Ya. Tapi sebenarnya kalau Mama boleh tahu nih, penyakitnya Bu Sarah apa sih? Sebenarnya Mama sakit hepatitis toksik, Ma. Astagfirullahaladzim. Hepatitis toksik. Ya Allah. Ya, walaupun hepatitis toksik ini bukan sebuah penyakit menular karena bukan disebabkan oleh virus, tapi disebabkan karena racun ya, toksik. Tapi ini penyakit yang serius dan lumayan berbahaya, Din. Iya. Terus sampai mana pengobatan Bu Sarah sekarang? Untuk saat ini Mama cuma masih bisa minum obat aja, mungkin terapi. Tapi kata dokter mungkin lebih baik kalau kita cari transportasi hati secepatnya untuk Mama. Iya, ya. Ya, kita selalu support Bu Sarah deh. Maksudnya apapun yang mama kamu butuhkan, let us know ya. Karena dalam kondisi sekarang ini Bu Sarah benar-benar butuh pertolongan kita, butuh kita untuk membangun semangatnya dia kembali. Makanya mama juga, apa ya, kalau mama di posisinya Bu Sarah pada waktu itu juga I'll do the same thing.